Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas kitab yang mulia, kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, yang juga kita ambil sahihnya saja, yaitu Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Albani. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab birril bab berbakti kepada seorang ibu. Ya, berbakti kepada seorang ibu. Ada satu hadis yang di bab sebelumnya belum kita bahas, maka kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid. Keridhaan Tuhan, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin diridhoi Allah, maka kita harus mendapatkan ridho orang tua. Kata orang Jawa, ridhane Allah gumantung nang ridhane wong tua. Jadi Allah itu ridho apa enggak kepada kita, ya tergantung orang tua kita. Kalau orang tua kita itu ridho dengan kita, maka insya Allah Allah pun ridho. Tapi kalau orang tua kita ini murka, benci, maka Allah pun benci kepada kita. Maka dari itulah hendaklah kita mencari ridho ibu kita dan ridho bapak kita. Karena dengan memperoleh ridho dari ibu bapak kita, kita lebih mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Kita harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua ibu bapak kita. Karena pada pertemuan lalu juga sudah saya ingatkan ada sebuah hadis yang harus kita takut ya, apabila kita terjatuh di dalamnya. Hadis itu berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu. Al-baghyu artinya kezaliman atau melampaui batas, ya, kezaliman. Jadi kezaliman itu akan disegerakan azabnya, hukumannya. Kalau sampai kita mendolimi hartanya orang, kalau kita mendolimi fisik seorang, kita pukul, kita bunuh, kita sakiti,
Atau kita mendolimi martabat seseorang, kehormatan seseorang. Kita lecehkan, kita fitnah, kita tuduh. Hati-hati dengan kedoliman. Karena kedoliman adalah dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Karena antara doa orang yang terdolimi dengan Allah itu tidak ada penghalang. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pun mengatakan, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Takutlah, hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi meskipun dia orang kafir. Hati-hati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa yang disegerakan adabnya adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua akan Allah segerakan adabnya. Kontan di dunia. Ya, dan tidak ada ceritanya anak yang durhaka kepada orang tuanya terus hidupnya dibahagiakan Allah, disenangkan Allah, tidak ada. Anak yang durhaka Allah akan jadikan hidupnya sengsara. Allah akan jadikan hidupnya penuh dengan kesempitan. Maka adalah kita menjadikan diri kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, lah kita sekarang masuk bab birril bab berbakti kepada seorang ibu. Ini khusus ya. Kalau tadi kan umum ya, orang tua begitu. Lah sekarang khusus. Bab birril bab berbakti kepada seorang ibu. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Bas bin Hakim an abihi an jaddihi qultu. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, kepada siapa aku berbakti? Qala, maka Rasulullah menjawab, ummaka, kamu harus berbakti kepada ibumu. Qultu man abarru. Terus aku tanya lagi kepada Rasulullah. Man abarru. Kepada siapa lagi aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummaka, ibundamu. Terus sahabat tadi bertanya lagi, man abarru. Kepada siapa lagi aku harus berbakti ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ummaka, ibundamu. Rasulullah menyebut ibunda 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian sahabat tersebut melanjutkan, man abarru, siapa lagi aku harus berbakti kepadanya ya Rasulullah? Baru yang keempat ini Nabi berkata, abakah, bapakmu. Summal aqrabu fal aqrabu. Kemudian setelah itu tergantung mana yang lebih dekat. Ya, lebih diutamakan yang dekat terlebih dahulu. Hadis ini ikhwatal iman dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi di sini ada orang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, man abarru, kepada siapa aku harus berbakti? Kata Rasulullah, ibumu, 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 disebut 3 kali. Baru yang keempat, abaka, bapakmu. Apa sih rahasianya di sini? Kenapa muqaddama 'alal ab? Mengapa ibu harus didahulukan daripada ayah? Sampai disebutkan ibu 3 kali. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, mencantumkan sebuah ucapan dari Al-Imam Ibnu Battal. Beliau mengatakan, muqtadahu an yakuna lil ummi salasatu amsalin malil abbi minal birri. Hadis ini menunjukkan bahwa ibu itu punya 3 hal ya yang tidak ada pada ayah. Ibu itu memiliki 3 hal yang tidak ada pada ayah. Apa saja itu? Yang pertama, kana dzalika li su'ubatil hamli. Kenapa disebutkan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali? Yang pertama, li su'ubatil hamli. Karena sulitnya dan susah payahnya ibu dalam mengandung dirimu. Ini nggak dimiliki ayah. Ayah nggak bisa. Karena ayah nggak pernah hamil.
Jangankan hamil, sudah lahiran saja, ayah itu gendong dengan ibu yang gendong, itu rasanya sih beda. Ya. Kalau bapak ini gampang capek, gampang kesel. Padahal ibu itu sudah terbiasa dengan menggendong, sehingga nggak ada capek. Berbeda dengan laki-laki, gendong sebentar aja sudah capek. Berbeda dengan wanita. Jadi yang pertama adalah lisu'ubatil haml. Karena perempuan itu atau seorang ibu itu kesulitan, susah payah ketika mengandung si jabang bayi. Ketika mengandung dirimu. Itu gak dimiliki ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, summa su'ubatul wad'i. Karena ibu itu mengalami kesusahan ketika melahirkan dirimu. Nah, ini ayah gak bisa. Yang pertama mengandung, ayah nggak bisa. Yang kedua, melahirkan. Ini hanya ibumu yang bisa, ayahmu nggak bisa. Su'ubatul wadu'. Sulitnya, susah payahnya ketika melahirkan. Ini khusus bagi ibu, ayah nggak bisa. Kemudian yang nomor 3, summa al-irda'. Yang nomor 3 adalah karena ibumu ya menyusui dirimu. Sulit ketika menyusui. Lah ini beda dengan ayah. Ayah nggak punya 3 ini. Jadi ibu itu punya 3 hal dalam ya berbuat baik kepadamu yang tidak mungkin dimiliki ayah. Yang pertama, ibu itu menggendong, hamil atau mengandungmu selama kurang lebih 9 bulan. Susah payah. Yang pertama. Yang kedua, karena ibumu ya melahirkan dirimu, dan ini ayahmu nggak bisa. Yang ketiga, karena ibumu menyusui dirimu. Ini adalah 3 hal yang dimampui oleh seorang ibu yang tidak dimampui oleh seorang ayah. Ini salah satu ucapan Al-Imam Ibnu Battal. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Setelah itu, siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Fal aqrab al aqrab. Kemudian yang paling dekat dan yang paling dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa, kata Al-Imam Ibnu Battal, karena ibu punya 3 hal yang tidak dimiliki ayah. Dan itu sudah saya jelaskan tadi. Nah itu ya. Kemudian, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam menunaikan hak. Ya, fihi sa'yus sahaba al-hasith li ma'rifatil huquq. Semangatnya para sahabat untuk mengetahui hak-hak manusia yang harus dipenuhi. Makanya sahabat ini ketika bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kata Nabi, ibumu. Ini sahabat nggak pulang. Nggak pulang, sudahlah berarti aku berbakti sama ibuku. Yesus, mari, sudah selesai. Nggak cukup. Tanya lagi. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sudah 2 kali. Terus tanya lagi 3 kali, ibumu. Nah, itu gak cukup. Sampai ke 4 kali. Ini menunjukkan bahwa sahabat yang bertanya ini benar-benar orang baik. Orang yang berusaha memenuhi hak-hak manusia yang ada di sekitarnya. Dan hak yang paling agung, haknya manusia, adalah haknya seorang ibu. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kerabat itu punya marotib. Kerabat itu juga punya tingkatan. Kerabat yang paling dekat tali rahimnya kepada kita ya ibunya kita. Setelah itu baru bapaknya kita. Setelah itu mungkin saudaranya kita. Jadi kerabat pun itu levelnya nggak sama dalam Islam. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi khirsus sahaba ala ma'rifati maratibil khair. Semangatnya sahabat dalam mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan. Sebenarnya kan simpel aja toh. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Ya sudah, pulang saja kan bisa. Tapi sahabat ini saking semangatnya berbuat baik dan ingin tahu tingkatan-tingkatan kebaikan, dia tanya terus sampai tanya 4 kali. Ini menunjukkan semangatnya sahabat. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dalil
ini juga dalil kalau kita ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada orang yang terdekat dari dirimu. Nah, ini penting. Kalau kamu ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada orang yang paling dekat kepada dirimu. Kalau kita punya kelebihan harta, jangan kasih orang yang jauh dari kita, nggak ada sanak kerabatnya. Kasihkan dulu ke orang yang masih statusnya adalah kerabat kita. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang masih ada kerabat dengan kita, maka pahalanya 2. Jadi saya ulangi ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada orang yang terdekat. Ya, dipilih yang mana yang paling dekat ya didahulukan. Nah, makanya ibu dulu, kalau ibu ayah, setelah itu yang paling dekat, kakak misalnya. Paling dekat lagi adik misalnya. Ya, jadi berusahalah berbuat baik itu kepada orang terdekat dulu. Karena kalau kita ini berbuat baik kepada orang yang terdekat, itu nanti pahalanya 2. Contoh ya, kalau kita punya kelebihan harta, kita kasihkan kepada orang miskin yang nggak ada sanak kerabatnya dengan kita. Maka pahalanya 1, ya pahala sedekah saja. Tapi kalau kita berbuat baik, kita sedekah, kita kasihkan ke orang yang masih ada kekerabatan dengan kita, maka pahalanya 2. Pahala yang pertama adalah pahala silaturahim, dan pahala yang kedua adalah pahala sedekah itu sendiri. Maka kita harus dalam berbuat baik, utamakanlah orang yang dekat secara kekeluargaan dulu kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya ini menarik, menggambarkan bagaimana dahsyatnya pahala atau pengaruh dari berbuat baik, berbakti kepada seorang ibu. Saya baca, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu atahu rajulun. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki, sesungguhnya seorang laki-laki pernah mendatanginya. Ada seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Abbas dan minta fatwa. Ya, datang minta pencerahan, minta fatwa, minta penjelasan hukum. Laki-laki tersebut. Bagaimana? Laki-laki ini berkata, datang ke Abdullah bin Abbas dan berkata, Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku melamar seorang wanita yang aku cintai. Fa'abat an tankihani, tapi wanita itu tidak mau aku nikahi. Tapi wanita itu menolak pinanganku. Tidak mau aku nikahi. Fakhotobaha ghairi. Terus datang laki-laki lain yang melamarnya. Fa'ahabbat antangkihahu. Terus ya wanita ini mau dinikahi. Menolak, menerima pinangannya. Padahal tadi sebelumnya dia nolak aku. Nah, terus datang laki-laki lain melamarnya dan diterima. Dia mau dipinang, mau dinikahi. Faghirtu 'alaiha, maka aku dilanda api cemburu. Giliran aku ngelamar, dia tolak. Ketika orang lain diterima, maka aku cemburu. Faqataltuha, akhirnya aku datangi wanita itu dan aku bunuh wanita itu. Ya. Mungkin dia menganut pemahaman kalau dia nggak jadi milikku, nggak boleh ada orang lain yang memilikinya. Mungkin begitu. Dia nggak rela wanita ini dinikahi laki-laki lain. Karena ini orang sudah terlanjur kesengsem, terlanjur kasmaran sama wanita ini. Di saat seperti itu ditolak cintanya, datang laki-laki lain dan diterima. Maka cemburu luar biasa. Akhirnya daripada wanita ini nggak dapat aku miliki, maka nggak boleh ada orang yang memilikinya. Maka dibunuh wanita ini. Faqataltuha, akhirnya aku bunuh wanita tersebut. Fahalli min taubatin, wahai Abdullah bin Abbas, apakah aku masih bisa taubat? Apakah bisa aku ini diterima taubatnya? Jadi ini menyesal ini karena membunuh wanita itu. Karena menyesal, otomatis orang menyesal melakukan maksiat, maka butuh pencerahan.
Maka dia datang kepada orang yang alim di zamannya, yaitu Abdullah bin Umar. Dan menceritakan kejadian itu, terus tanya, apakah aku ini masih bisa tobat? Kalau aku tobat, apakah Allah terima tobatku ini dari pembunuhan ini? Dan membunuh itu dosa besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja, balasnya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah sediakan adab yang besar untuknya. 5 ancamannya. Neraka jahanam, kekal di dalamnya, dilaknat, dimurkai, baginya adab yang besar. 5 ancaman membunuh satu nyawa. Maka orang ini ketakutan. Gimana ini, aku sudah terlanjur membunuh wanita itu. Maka dia ingin tobat. Maka dia datang ke Abdullah bin Abbas. Dan bertanya, apakah aku masih bisa tobat setelah aku melakukan itu semua, membunuh nyawa? Mendengarkan pertanyaan seperti itu, apakah aku masih bisa tobat? Apakah tobatku diterima oleh Allah? Lihat jawabannya Abdullah bin Abbas. Bagaimana jawabannya? Begini jawabannya. Qala ummuka hayyatun. Wahai lelaki, apakah ibumu masih hidup? Suf, antum lihat. Ini jawabannya ini seakan-akan nggak nyambung dengan pertanyaannya. Seakan-akan. Ini orang datang pengen tobat karena habis membunuh nyawa. Dia pengen tobat, apakah bisa tobat? Apakah diterima tobatnya? Ternyata jawabannya Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun. Loh, ibumu masih hidup tak? Apakah ibumu masih hidup? Apa korelasinya nih? Kok kayak gak nyambung begitu? Maka ditanya sama Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Dia jawab, la, enggak, ibuku sudah wafat. Maka Abdullah bin Abbas ngasih nasihat dan berkata, tub ilallah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya semaksimal mungkin yang kamu bisa. Terus lelaki ini pergi. Qala Atha bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in bernama Atha bin Yasar, bertanya, Zahabtu fasa'altu Abdullah bin Abbas. Aku tanyakan ke Abdullah bin Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau bertanya kepadanya tentang apakah ibunya masih hidup apa tidak? Orang ini kan pengen tobat habis membunuh. Tapi panjenengan tadi menanyakan apakah ibumu masih hidup. Maka Atha bin Yasar ini menanyakan apa korelasinya. Orang membunuh nyawa pengen tobat, kok ditanya apakah ibumu masih hidup. Maka Atha mengatakan, kenapa panjenengan tanya seperti itu? Apa korelasinya? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Nah, perhatikan. Abdullah bin Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Tidak ada amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibunda. Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu ngomong gini loh. Bagaimana ini wahai Abdullah bin Abbas, aku membunuh nyawa, aku berdosa, aku pengen tobat. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mengatakan kalau kamu pengen tobat, berbaktilah kepada ibumu untuk menghapuskan dosa-dosamu. Gitu. Maksudnya begitu. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Abbas tidak ada amalan yang paling dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Ini hadis yang luar biasa, banyak pelajarannya. Apa saja pelajarannya? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Pertama, karena memang Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang cerdas. Abdullah bin Abbas ini dijadikan rujukan sehingga seorang tabi'in ini datang ke Abdullah bin Abbas minta solusi. Karena memang Abdullah bin Abbas adalah muftinya sahabat. Termasuk ahli ilmunya sahabat. Lah, Abdullah bin Abbas ini
adalah orang yang cerdas di antara orang yang paling punya otoritas untuk menafsiri Al-Quran. Karena dia waktu kecil dapat doanya Nabi. Dan ini Abdullah bin Abbas ini kan misananya Rasulullah. Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas masih kecil. Nah, Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini paham akan agamanya. Ya, pahamkan bocah ini dalam urusan agamanya dan ajarilah dia ilmu tafsir ya Allah. Sehingga lambat laun waktu berlalu, Rasulullah wafat. Ini Abdullah bin Abbas ini jadi ulama terkenal dan menjadi referensi utama di zaman itu. Kalau orang membutuhkan pencerahan, tanya-tanya agama, tanya Abdullah bin Abbas. Nah, ini adalah pelajaran pertama dari hadis ini, keutamaan Abdullah bin Abbas. Pelajaran yang nomor 2 dari hadis ini adalah pelajaran yang nomor 2 adalah pentingnya seseorang mencari guru yang benar ketika ingin bertaubat. Ini pelajaran yang nomor 2. Seorang kalau ingin bertobat, ya, setelah melakukan maksiat, kalau ingin bertobat, maka carilah guru yang tepat. Jadi jangan sampai kemudian tobat, kemudian memahami agama dengan sendirinya, jangan. Orang itu kalau melakukan maksiat, melakukan kesalahan fatal, ingin memperbaiki diri, yang harus dia lakukan adalah mendatangi ahli ilmu. Dan itu dilakukan oleh orang ini. Pentingnya mendatangi ahli ilmu agar mendapatkan petunjuk yang tepat dan benar. Itu pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 3, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, bahaya fitnah wanita. Bahaya fitnah wanita. Laki-laki ini, ya, saking cintanya sama wanita tersebut sampai akhirnya membunuhnya. Jadi fitnah wanita ini berbahaya. Ini pelajaran yang nomor 3. Ya, hati-hati dengan fitnah wanita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah, takutlah terhadap dunia dan wanita. Padahal kan sebenarnya wanita bagian dari dunia sebenarnya. Seandainya Rasulullah mengatakan, hati-hatilah, takutlah terhadap dunia, titik, sebenarnya wanita masuk. Tapi dikeluarkan oleh Nabi secara khusus disebut, hati-hatilah, takutlah terhadap dunia dan wanita. Ini menunjukkan fitnah terbesar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Ya, gara-gara wanita membunuh nyawa. Ini nomor 3. Pelajaran nomor 4 adalah khuturatul qatl. Bahayanya membunuh nyawa. Membunuh nyawa ini berat sanksinya. Makanya laki-laki ini bingung, ingin tobat dia. Karena tahu dosanya membunuh itu besar. Tadi sudah saya sebut di awal, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu adzaban 'azima. Orang yang membunuh nyawa, membunuh orang mukmin sengaja, balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, dilaknati, dimurkai, dan baginya azab pedih. Hati-hati, jangan sampai membunuh nyawa. La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Dunia dan seisinya ini, ya, lenyap, ya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim terbunuh. Daripada tumpahnya darah seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya membunuh, hati-hati. Pelajaran yang nomor 5, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran nomor 5 adalah pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Ini sesuai dengan materi ini. Pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Sampai-sampai, ya, ketika ada orang ingin mencari solusi karena habis membunuh, pengen taubat, minta solusi kepada Abdullah bin Abbas, solusinya disuruh berbakti kepada seorang ibu.
Seakan-akan Abdullah bin Abbas ingin mengatakan kalau kamu ingin dosamu membunuh itu diampuni Allah, cara menghapusnya adalah dengan berbakti kepada seorang ibu. Makanya ketika laki-laki ini datang, wahai Abdullah bin Abbas, aku ngelamar seorang laki-laki, seorang wanita, tapi dia menolak lamaranku. Datang laki-laki lain, ternyata dia mau dilamar, mau dinikahi, maka aku cemburu, aku bunuh wanita itu. Terus aku ingin tobat, aku merasa berdosa, aku menyesal, aku takut. Apakah bisa aku diterima tobatnya? Bagaimana cara tobatnya? Abdullah menjawab, Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Apakah ibu masih hidup? Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu ingin ngomong, kalau kamu ingin dosamu itu dihapus Allah, caranya adalah, kau harus berbakti kepada ibu. Alasannya apa? Kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, inilah a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Jadi, amalan yang paling dekat kepada Allah ini berbakti kepada seorang ibu. Kalau kita punya dosa, kalau kita punya kesalahan, kalau kita melakukan maksiat, maka di antara cara menghapuskannya adalah berbakti kepada ibu. Jadi Allah itu mau murka nggak jadi. Kalau lihat anak yang soleh, kalau lihat anak yang durhaka, kalau lihat anak yang berbakti, maka Allah jadi ridho, luluh. Allah merahmatinya. Ya, jadi kemarahan Allah itu padam ketika ada seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Maka itu salah satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Nah, ini ada bab ringan ya, bab ringan yaitu bab birril ab. Bab berbakti kepada seorang ayah, tapi hadisnya sama dengan tadi. Ya, hadisnya sama ya. Jadi ini kelanjutan aja ini bab ini. Hadisnya sama, yang intinya itu bedanya perawinya ya, tapi maksudnya sama, yaitu ibumu, 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 kemudian ayahmu. Nah, di sini juga disebutkan ayahmu. Maka ayah juga punya hak untuk dihormati dan dibakti ya. Bukan berarti kemudian ayah disisihkan, enggak. Karena ayah juga termasuk pemegang saham ya dalam hidup kita, dalam artian ikut menafkahi kita, kemudian banting tulang, peras keringat, bekerja susah payah ya untuk kita juga. Makanya tetap dua-duanya wajib ditaati dan wajib kita berbakti kepada keduanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dua-duanya harus kita doakan. Nah, itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Besok kita akan lanjutkan ya, masih pembahasan seputar berbakti kepada orang tua. Tapi besok itu judulnya bab linil kalam liwalid, bab berlemah lembut atau bertutur lembut kepada kedua orang tua. Itu insya Allah besok kita jelaskan. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga membawa manfaat. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.